kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam kearifan lokal, yaitu adalah kearifan lokal adalah salah satu bentuk dari kearifan lingkungan yang sudah ada di dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Sedangkan dengan adanya gaya hidup konsumtif dapat membuat norma-norma kearifan lokal yang bakal hilang jika masyarakat masih mengikuti gaya konsumtif. Nah, di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal itu sangat penting dan umumnya untuk dimengerti. Seperti 1. Politik ekologi adalah upaya untuk mengkaji sebab akibat pada lingkungan. Kedua, human welfare ekologi adalah pendapat dari Bakti Setiawan yang menyatakan dan menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak mencapai tempat yang strategis. Baiklah, saya akan melanjutkan poin keempat adalah perspektif ekologi manusia. Menurut Lampet terdapat 3 perspektif ekologi manusia yang dinilai relevan untuk aspek kearifan lokal, yaitu pertama, pendekatan ekologi politik, memusatkan studi pada aspek pengelolaan sumber daya milik masyarakat dan fase masyarakat skala kecil yang tertangkap di tengah-tengah proses modernisasi. Yang kedua, pendekatan ekosistemik yang melihat komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang. Yang ketiga itu pendekatan konstruksionalisme, melihat bahwa komponen manusia dan lingkungan sumber daya alam dilihat sebagai subjek-subjek yang berinteraksi untuk saling memanfaatkan secara menguntungkan dengan cara yang arif untuk lingkungan. Poin kelima, pendekatan aksi dan konsekuensi. Model ini lahir untuk menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena yang menjadi pokok masalahnya. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mempunyai asumsi dan model penjelasan yang empirik, menyediakan tempat dan peluang bagi adopsi asumsi dan konsep tertentu yang sesuai. Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan atau disebut dengan konservasi. Nababan mengemukakan prinsip konservasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada rasa hormat yang mendorong keselarasan. Yang kedua, rasa memiliki yang eksklusif. Yang ketiga, sistem pengetahuan masyarakat setempat yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang keempat itu ada adaptasi dalam penggunaan teknologi. Yang kelima, sistem alokasi dan penekanan aturan adat yang bisa menggambarkan sumber daya milik bersama dan pengguna berlebihan baik oleh mereka sendiri ataupun pendatang. Yang kelima, mekanisme pemerataan hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan dan kehidupan tatanan masyarakat. Ada beberapa tantangan terhadap kearifan lokal, meliputi yang pertama itu ada jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Robert Malthus, menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung. Yang kedua ada teknologi modern dan budaya. Teknologi modern secara disadari atau tidak oleh masyarakat sebenarnya menciptakan keinginan dan harapan-harapan baru dan memberikan cara yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan manusia. Melihat kenyataan tersebut, maka mudah dipahami mengapa cita-cita tentang teknologi lokal cenderung diabaikan, karena kebanyakan orang beranggapan bahwa teknologi modern selalu memiliki tingkat percepatan yang jauh lebih dinamis. Menurut Budi Susilo dalam Wahono, teknologi lokal sebagai penguatan kehidupan manusia sesungguhnya memiliki percepatan yang cukup dinamis, misalnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan dasar. Selain menggusur pengetahuan dan teknologi lokal, teknologi modern dan seluruh sistem kelembagaan juga mempunyai potensi pengerusakan seperti pembagian hasil yang timpang. Baik, yang selanjutnya yaitu modal besar. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam selama ini yang lebih menitikberatkan kepada upaya perolehan devisa negara melalui eksploitasi sumber daya alam yang bernilai ekonomis. Menurut Rimbo Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 1998, modernisasi melihat bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan yang harus dihilangkan atau diganti agar proses pembangunan tidak mendapat gangguan serius dari komunitas lokal. Sementara itu, masyarakat lokal memandang industrialisasi dari hasil sumber daya alam yang dieksploitasi sebagai ancaman bagi hak-hak adat mereka terhadap lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga banyak di negara yang berkembang. Community Based Nature Resource Management merupakan contoh pendekatan dalam sistem pengelolaan SDA yang mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar SDH secara berkelanjutan. Peranan masyarakat lokal dalam Community Based Nature Resource Management mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Secara umum, peranan masyarakat terdiri oleh 3 hal, yaitu sejauh mana pengetahuan lokal dapat dihargai dan dimanfaatkan. Yang kedua, seberapa besar kepedulian warga komunitas lokal terhadap alamnya. Yang ketiga, seberapa banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat dari kawasan konservasi. Untuk menunjang keberhasilannya, maka ada beberapa prinsip dalam penerapan Community Based Nature Resource Management, yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip kesetaraan peran, prinsip berorientasi pada lingkungan, prinsip penghargaan terhadap pengetahuan lokal atau tradisional, dan prinsip pengakuan terhadap perempuan. Terima kasih.